Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Saya dari Pendidikan Matematika semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membagikan cara mendownload dan menginstal aplikasi GeoGebra, dan juga saya akan membagikan cara dasar penggunaan dari aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum kita mendownload aplikasi GeoGebra, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui apa itu GeoGebra. Nah, GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Bebas di sini artinya GeoGebra dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma serta termasuk perangkat lunak open source, sehingga nih teman-teman dapat mengubah dan memperbaiki programnya. Nah, untuk multi-platform berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti PC, tablet, dan berbagai sistem komputer seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi dari GeoGebra? Secara umum, GeoGebra itu dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk mendemonstrasikan konsep matematika karena tersedianya representasi objek matematika dalam bentuk aljabar, geometri, dan lembar kerja. GeoGebra juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak menjadi bentuk yang nyata dan mudah dipahami. Nah, aplikasi GeoGebra ini sangat cocok untuk Bapak dan Ibu guru, khususnya guru matematika, untuk mengenalkan konsep matematika secara mudah kepada siswa-siswi di sekolahnya. Nah, GeoGebra juga sebagai alat bantu konstruksi nih. Misalnya untuk melukis bentuk-bentuk geometris, membuat grafik fungsi. Dan GeoGebra juga digunakan untuk mengecek jawaban soal matematika. Nah, langsung saja. Untuk mendapatkan aplikasi GeoGebra, teman-teman semua bisa mengunduh di situs www.geogebra.org. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita klik Google Chrome. Setelah itu, kita cari di situs www.geogebra.org. Enter. Ini adalah tampilannya. Di sini terdapat menu home, newsfeed, research, profil, people, classroom, dan app download. Karena tujuan kita untuk mendownload GeoGebra, jadi kita pilih yang app download. Kita klik. Nah, di sini terdapat graphing calculator, 3D kalkulator, geometri, GeoGebra klasik 6, CIS kalkulator, GeoGebra klasik 5. Nah, GeoGebra juga dapat dijalankan secara online. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau mendownloadnya, bisa teman-teman pilih yang start ini untuk mencobanya. Nah, saya di sini akan mencoba mendownload GeoGebra klasik 6. Kita klik download. Nah, di bagian pojok kiri di sini sedang mendownload. Kita tunggu beberapa menit untuk mendownload. Untuk kecepatan mendownload itu tergantung
jaringan teman-teman ya. Kita tunggu beberapa menit untuk mendownload. Tunggu untuk mendownloadnya beberapa menit ya, tinggal beberapa menit. Tunggu untuk mendownload. Ya, tinggal beberapa menit, 1 menit. Tinggal sedikit lagi ya teman-teman untuk mendownload. Tinggal sedikit lagi untuk mendownload. Nah, untuk mendownloadnya sudah selesai ya teman-teman. Kita klik. Nah, ini adalah proses menginstal ya. Teman-teman bisa lihat. Ini kita ikan saja. Ini adalah proses menginstal ya, tunggu saja teman-teman. Nah, GeoGebra ini sudah muncul di desktop. Nah, artinya GeoGebra ini sudah bisa dipakai. Nah, untuk tampilan dari GeoGebra Classic 6 seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada beberapa, ada input bar, ada grafik, kalkulator. Untuk menghilangkan ini bisa close. Ini terdapat 6 modul. Yang pertama adalah geometri GeoGebra. Nah, geometri GeoGebra ini adalah modul GeoGebra yang dirancang untuk pembuatan dan manipulasi objek-objek geometri dua dimensi seperti titik, garis, poligon, segitiga, terus lingkaran dan sebagainya. Lalu ada ini graphing GeoGebra, merupakan modul GeoGebra yang dirancang untuk pembuatan, manipulasi, serta operasi terhadap grafik matematika secara interaktif dan mudah. Lalu ada CIS ya, CIS GeoGebra untuk komputasi simbolik atau sering juga disebut dengan sistem aljabar komputer atau komputer algebra sistem ya. Pada komputasi simbolik, GeoGebra akan mencari penyelesaian eksak dari perintah yang diberikan apabila memungkinkan.
Yang selanjutnya ada 3D grafik ya. 3D grafik GeoGebra. 3D grafik ini digunakan untuk membuat grafik secara 3 dimensi maupun objek-objek geometri 3 dimensi. Terus ada spreadsheet GeoGebra. Nah, kita dapat memasukkan data-data dalam bentuk tabulasi ya, seperti spreadsheet. Terus data-data yang ada pada spreadsheet dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk box plot, histogram, stem leaf atau diagram batang ya. Modul spreadsheet juga menyediakan sejumlah fungsi-fungsi statistik. Nah, yang terakhir ada probability GeoGebra. Ini adalah kalkulator untuk beragam tipe distribusi statistik dan pengujian statistik. Nah, namun di sini saya akan terfokus mengenalkan pada toolbar yang ada pada GeoGebra Classic 6. Di sini ada toolbar move ya, toolbar move. Toolbar move ini memiliki fungsi untuk memindahkan objek atau mendrag objek. Lalu ada freehand shape, pen ini untuk menulis atau menggambar. Lalu toolbar selanjutnya ada point atau titik. Nah, fungsi point ini untuk membuat titik baru ya. Terus ada point on object, ini berfungsi untuk membuat titik yang berada pada objek sehingga titik tersebut tidak dapat digerakkan di luar objek. Terus ada attach atau detach point, gunakan atau lepaskan titik. Ini berfungsi untuk melepaskan titik pada objek menjadi titik di luar objek. Lalu intersect ini perpotongan dua garis, memiliki fungsi untuk membuat titik pada perpotongan dua garis. Lalu ada midpoint or center. Ini midpoint, titik tengah atau pusat, nih berfungsi untuk membuat titik tengah atau titik pusat antara dua titik. Lalu ada complex number, bilangan kompleks yang berfungsi membuat suatu titik dengan nilainya yang kompleks. Lalu ada extremum, ada roots. Nah, lalu ada toolbar selanjutnya adalah line atau garis. Ini berfungsi untuk membuat garis yang melalui dua titik. Lalu ada segmen atau ruas garis ya antara dua titik, memiliki fungsi untuk membuat segmen atau ruas garis yang dibatasi oleh dua titik. Lalu segmen with given length, ini ruas garis dengan panjang tetap, memiliki fungsi untuk membuat segmen atau ruas garis yang panjangnya itu ditentukan, jadi panjangnya udah diketahui. Lalu yang selanjutnya adalah ray. Toolbar ray ini adalah sinar melalui dua titik, jadi fungsinya untuk membuat suatu sinar di dua titik, di mana salah satu titiknya merupakan titik pangkal,
sedangkan yang lainnya merupakan titik pada garis tersebut. Lalu polyline ini garis jamak di antara dua titik, jadi untuk membuat garis yang lebih dari dua titik. Lalu ada vektor di antara dua titik, berfungsi untuk membuat vektor di antara dua titik. Lalu ada toolbar vector from point, vektor dari titik, jadi fungsinya untuk membuat vektor dari suatu titik. Lalu ada toolbar perpendicular line atau garis yang melalui atau garis tegak lurus ya, perpendicular line, berfungsi untuk membuat garis terhadap garis lain. Lalu ini parallel line, garis sejajar, memiliki fungsi untuk membuat garis yang sejajar terhadap garis lain. Lalu ada perpendicular bisector, garis tengah tegak lurus yang memiliki fungsi membuat garis tegak lurus di antara dua titik yang membentuk garis. Lalu ada angle bisector, ini adalah garis bagi sudut, berfungsi untuk membuat garis yang melalui dua sudut. Lalu ada tangents ini garis singgung yang berfungsi untuk membuat garis singgung antara lingkaran dengan objek lainnya seperti titik, garis, atau lingkaran lainnya. Lalu ada polar or diameter line, berfungsi untuk membuat garis polar dan garis yang biasa dihubungkan dengan membentuk garis singgung. Lalu base fit line itu adalah base fit line cocokan garis terbaik, jadi berfungsi untuk membuat garis di antara sebarang titik-titik yang tidak beraturan. Lalu yang terakhir ada locus itu memiliki fungsi untuk membuat lokus, jadi jejak perjalanan suatu titik pada rotasi lingkaran. Lalu ada poligon. Poligon ini memiliki fungsi untuk membuat segi N sesuai dengan keinginan, ini untuk segi N yang beraturan, ini yang tidak bisa diedit. Lalu ada vektor poligon, itu memiliki fungsi untuk membuat poligon pada vektor. Lalu ada toolbar circle with center to point, ini lingkaran dengan pusat melalui titik, nih memiliki fungsi untuk membuat lingkaran dari dua titik. Lalu center and radius, ini lingkaran dengan pusat dan jari-jari, memiliki fungsi untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa membuat lingkaran dengan jari-jari yang sudah ditentukan. Kalian bisa memilih yang ini, circle, center, and radius. Lalu kompas ini jangka ya, untuk menyalin lingkaran yang sudah jadi, fungsinya seperti jangka pada umumnya. Lalu ada circle atau 3 point, lingkaran melalui 3 titik. Terus ini adalah setengah lingkaran melalui 2 titik. Ini adalah busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Lalu ini ada busur melalui 3 titik. Ini ada sektor dengan pusat melalui 2 titik. Ini adalah sektor melalui 3 titik. Lalu ini ada elips. Elips ini berfungsi untuk membuat elips dari 2 titik di tengahnya.
Lalu ada ini hiperbola ya, memiliki fungsi untuk membuat hiperbola. Ini ada parabola untuk membuat parabola, dan ini ada konik melalui 5 titik. Konik melalui 5 titik untuk membuat elips dari 5 titik. Elips sudah. Lalu angle ini adalah sudut, memiliki fungsi untuk menghitung besar sudut pada 3 titik. Ini sudut dengan ukuran tertentu, memiliki fungsi untuk membuat sudut dengan besar yang sudah ditentukan. Langsung ini distance or length, ini tuh jarak atau panjang. Ini berfungsi untuk menghitung panjang dari objek atau jarak dari 2 garis. Lalu ini ada area luas, ini turba luas, memiliki fungsi untuk menghitung luas pada suatu objek. Lalu ini ada slope. Slope ini kemiringan, memiliki fungsi untuk menghitung besar kemiringan atau gradien dari suatu garis. Ada list buat daftar, ini berfungsi untuk membuat daftar ya. Ada relation, ada function inspector. Lalu ini ada reflect about line. Reflect about line ini refleksi objek pada reflect about line, reflect about point, reflect about circle, route around point, translate by vector, delete from point. Jadi ini tuh refleksi about line ini berfungsi untuk membuat pencerminan objek. Terus ini juga pencerminan objek pada titik. Ini untuk pencerminan objek pada lingkaran. Ini pencerminan rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Ini untuk membuat hasil dari rotasi objek mengitari suatu titik dengan suatu sudut tertentu. Ada translate by vector, delete point. Lalu ini ada slider ya, ada slider. Lalu ada teks, lalu ada image, gambar, button, checkbox, input. Lalu yang terakhir ada move graphic view, zoom in, zoom out, show or hide object, show hide label, copy visual style. Ini delete untuk menghapus. Ini zoom in untuk memperbesar, ini untuk memperkecil, ini untuk menyalin format, untuk menghapus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, dari mulai mendownload, menginstal, serta menjelaskan secara sederhana atau dasar penggunaan atau dengan kata lain pengenalan dari GeoGebra klasik 6. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.